Semua kita lakukan sejak kita tahu bahwa dengan alami seperti ini hasilnya dapat. Gitu loh. Dapat. Kita per tahun ini bisa menghasilkan sekitar 25 ton. Hai Sahabat Trubus, aku sekarang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Aku berada di antara pohon-pohon manggis nih Sahabat Trubus. Kebun manggis ini milik dari Pak Bambang. Beliau memproduksi manggis-manggis berkualitas dari kebun ini. Aku akan ngajak Sahabat Trubus untuk ngobrol langsung dengan Pak Bambang. Kita cari tahu yuk gimana cara beliau merawat kebunnya sehingga bisa menghasilkan manggis-manggis berkualitas. Yuk! Pak Bambang. Ya, halo Titis. Apa kabar? Kabar baik Titis. Iya. Nah, Sahabat Trubus, ini dia Pak Bambang, pemilik dari kebun manggis ini. Pak, boleh diceritakan dong kepada Sahabat Trubus, ini kebun manggisnya luas lahannya berapa, Pak? Ini luasnya 5.000-an meter ya, 5.000 meter. Varietasnya manggis, usianya 85 tahun ini. Wah, 85 tahun, berarti sudah cukup tua ya Pak untuk ukuran tanaman manggis? Ya, sudah maksimal lah. Jadi kita punya, ini di satu hamparan ada 120 pohon. Dengan jarak tanam? Dengan jarak tanam 6-8 meter. 6-8 meter. Iya. Nah, Pak Bambang, saya boleh tahu nggak, dan Sahabat Trubus mungkin juga pengen tahu kenapa Pak Bambang ini merawat tanaman manggisnya yang sudah berusia hampir 100 tahun ya, karena 80 tahun ya? 85 tahun. 85 tahun. Iya. Kenapa milih Karena merawatnya? Manggis ini kita nggak terlalu banyak SOP ya. Nggak terlalu banyak perawatan, jadi bahkan kalau yang sekarang ini kita sudah hampir 20 tahun tidak melakukan pemupukan. Wah, kenapa? Ya, karena kalau kita cerita untuk hortikultura yang lain kan banyak treatment, banyak pengeluaran, banyak pupuk, SOP-nya harus berjalan. Tapi manggis ini enggak. Jadi kalaupun nanti kita temu ada durian misalnya dia punya manggis ini, dia punya seperti ini, ya, dia punya daunnya bintik-bintik, ini nggak ada masalah. Karena manggis ini nggak mempengaruhi, karena dia kan tebal nih, tebal, dia kan nggak merusak daunnya. Jadi ini nggak ada penyemprotan. Tidak ada penyiraman di musim kemarau, dia tetap kuat. Apalagi usia 85 tahun ini, dia akarnya aja udah kemana-mana nih. Gitu loh, minim SOP. Jadi ini bisa dikatakan tanpa pupuk kimia sama sekali? Tanpa pupuk sama sekali, ini organik. Jadi mengandalkan kompos yang ada di hamparan ini aja. Bapak nggak memberikan pupuk kandang? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, berarti nol dong. Iya, nol. Biayanya? Nol, dengan biaya SOP nol, tidak dirawat, tidak diurus lah istilahnya ya. Kita nggak ada pengeluaran sama sekali. Tapi kenapa manggis yang dihasilkan di sini itu dilirik oleh eksportir Bapak? Padahal Pak Bambang ini nol perawatan nih Sahabat Trubus, kok enak gitu. Gimana cara bikin manggisnya jadi bagus? Ya, kita lakukan tidak ada perawatan, tapi ini kita alamiah aja ya. Kita bikin alamiah, jadi dia punya daun-daun yang seperti ini nih ya. Kalau dia jatuh, kita biarkan aja, nggak boleh disapu nih. Ya, bekas buah-buah manggisnya ini jadi pupuk nih. Ini kan banyak buah-buah manggis yang jatuh nih. Nah, pupuk alami, nanti dia kok jadi kompos, dia busuk, ya itulah pupuknya. Gitu loh. Tapi ini semua kita lakukan sejak kita tahu bahwa dengan alami seperti ini hasilnya dapat. Gitu loh. Dapat. Kita per tahun ini bisa menghasilkan sekitar 25 ton. 25 ton itu untuk 120 pohon? Ya, 120 pohon. Berarti setiap tahun 25 ton? 25 ton. Tapi Bapak melakukan semacam grading atau seleksi seperti itu? Kalau untuk pemesanan, kalau nanti ada ekspor yang kita lakukan atau ada importir datang, mereka biasanya minta kita grading.
Oke. Jadi kita nanti di kelas ada misalnya ukuran size-nya 7 sampai 8 per kilo, nanti ada 12 kilo, 15 kilo, nanti ada yang 17 kilo. Nah, itu grade-grade yang mereka minta kita siapkan. Harganya pun berbeda. Oh, berapa harganya? Ya kalau lagi bagus, bahkan dulu pernah sampai 1 kilonya yang grade A. Yang grade A dalam arti yang ukuran size-nya dia 7 sampai 8, maksimal 9 butir per kilo. Per kilo? Itu sampai 60.000 dulu. Di kebun ya, Pak? Di kebun. Waduh. Di kebun sampai 60.000. Ya. Beda jauh dengan yang ada di luaran. Iya. Kalau kelas A itu kan 6 sampai 9 manggis ya? Enggak, 7 sampai 9. 7 sampai 9 manggis. Itu harganya 60.000 60.000-an per kilo. Kalau yang kelas B-nya? Kelas B ya bikin sekitar 50, 40.000, 45.000. Nah, itu kan size-nya dia sekitar 13 sampai 14 butir. Kalau kelas C? Kelas C itu bisa sekitar 15 sampai 17 butir, mungkin sekitar 30.000-an. Harganya di kebun ya, di kebun, itu. Di kebun. Mereka datang, kita petik, mereka ambil. Oh, oke. Berarti ekspornya itu datang ke kebun ini. Datang ke kebun. Bertemu dengan Pak Bambang. Iya. Kemudian mereka mengambil dari panen di sini. Iya, panen atau mereka di sini. petik sendiri, Pak? Ada kalanya mereka petik sendiri. Oh, oke. Iya, ada kalanya mereka kalau memang mereka punya yang bisa petik, ya mereka langsung melakukan pemetikan. Kita nanti tunggu mereka bikin grading. Oh, oke. Jadi Iya. mereka yang melakukan grading sendiri? Iya. Oh, kita pikir Pak Bambang, tapi Enggak, ada kalanya mereka juga lakukan grading. Oh, oke. Tapi kalau misalnya mereka minta kita yang lakukan grading, ya kita lakukan, kita petik, udah siap, grade-nya sudah terkumpul, baru mereka angkut. Oh, tapi di sini kebanyakan sering ditemukan manggis getah kuning kah? Atau cuman berapa persen saja nih? Misal 25 ton itu apa yang cuma 1%-nya saja yang kalau di sini rata-rata getah kuningnya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat ya, nggak terlalu banyak nih. Iya. Dia getah kuningnya itu paling kalau kita total ada paling 5-10%. Makanya dia masih bisa ekspor, bisa. Oh, masih bisa. karena gitu. getah kuning itu kan biasanya sangat mempengaruhi penampakan. Penampakan, rasa juga. Rasa juga. Iya, rasa juga. Jadi mereka kalau memang kita masuk ke supermarket, mereka nggak mau ada karat, mereka nggak mau ada getah kuning terlalu banyak, karena itu nanti rasanya kurang enak dan dia cepet keras. Oh, kulitnya jadi Iya, cepet keras. susah dibuka jadinya. Iya, susah ya. dibuka, cepet keras. Makanya mereka kurang terima. Nggak bakalan terima. Dan kalau ekspor itu harus benar-benar teliti nih. Jadi kualitasnya kita harus benar-benar terjaga kayak gini nih. Ini misalnya kayak kelopak ini kan ada nih, ada 4 kelopak nih. Ini nggak boleh copot nih. Oh, cupingnya itu nggak boleh copot. Nggak boleh copot. Ya? Kalau ini copot nih nggak mau dia kayak. Oh, oke. Nggak mau nih. Cuping satu copot pun nggak boleh. Nggak mau. Mereka nggak mau ini ada yang copot. Oh, gitu jadi loh. harus full kalau bentuk buahnya harus yang bulat sempurna. Ya bulat sempurna nggak apa-apa, atau ada sedikit lonjong sedikit nggak ada masalah. Yang penting size-nya dia cukup. Oh, yang penting ukurannya tadi ya. Ukurannya tadi cukup. Dan cupingnya tidak boleh ada yang copot. lepas sama sekali. Tidak boleh lepas sama sekali. Oh, itu kriteria buah ekspor ya. Berarti yang masuk ke kelas A dan kelas B ya, Pak? Ya, kelas A dan C juga. Kalau mereka minta yang C, itu kan ya ukurannya size-nya kecil, tetap aja mereka minta ini nggak boleh copot. Oh, jadi kelas A, B, C itu hanya ukuran saja. Iya. Dan semuanya bisa diekspor asalkan itu tadi ya. Iya, nggak boleh copot ini. Sama Iya. tidak ada getah kuning. Iya, nggak boleh getah kuning. Kalau rasa. Kalau di kita ini kalau memang mungkin karena manggisnya sudah tua ya, dia punya unsur haranya juga kita jaga kayak gini walaupun tanpa treatment khusus. Rasa lumayan. Orang yang makan manggis kita ini minta lagi lah, kebanyakan. Iya. Kita kalau kirim dia pasti minta lagi. Karena apa? Ini dia rasanya udah beda. Sama manggis yang ada di pasaran ada asamnya lebih tinggi. Ini saya rasa kadar asamnya cuma sekitar di bawah 20%. Nanti aku mau coba nih, Pak. Ya, coba aja. Nanti kita udah ada petik itu yang Tapi sebelumnya, Pak, sebenarnya kalau di sini itu panen manggisnya itu kapan? Misalnya gini, dari muncul bunga sampai dia siap petik itu berapa bulan? Atau Bapak itu memberikan kriteria sendiri panen manggis itu harus 75% kematangan? Atau seperti apa? Begini, manggis itu kan kita petik itu nggak bisa serentak. Dia tuh cara pemanenan manggis beda dengan hortikultura yang lain. Ya, dia sejenisnya misalnya. Tapi kalau manggis ini dia petiknya nggak bisa satu kali panen itu satu kali petik. Atau kita bilang 2 kali petik, 3 kali petik, 3 bisa. Dia tergantung dari dia punya tingkat kematangan yang udah ada di atas pohon. Jadi kalau kita bilang nih, kita mau kirimnya kemana?
Kita mau kirimnya misalnya ke konsumen yang jarak pengirimannya 1 minggu. Nah, kita akan melihat dia di sini ada tanda. Dia ada tandanya bagaimana? Dia ada tanda plat, ada merahnya sedikit aja. Ada merahnya 1, namanya plat 1 atau plat 2. Itu baru kita petik. Supaya pengiriman 1 minggu nyampenya mateng. Tapi kalau kita mau petik yang langsung dimakan, dia nggak boleh yang plat 1, 2. Kalau yang plat 1, 2 itu dia masih lama nunggunya. Nah, kalau yang mau udah berubah warna. Ya, sudah ada warna pink atau memang dia sudah berubah agak dia ungu. Nah, itu baru kita petik. Rasanya untuk udah lokal, misal pasar Jakarta. Ya, pasar Jakarta atau pemesanan orang yang jarak tempuhnya pengirimannya dekat. Tapi kalau 1 minggu itu biasanya untuk ekspor ya, Pak? Ekspor. Mereka biasanya mintanya yang tidak berwarna, tapi sudah ada, dia masih hijau, tapi ada platnya. Ada tanda lah, ada tanda titik-titik 1, titik 2 merah. Nah, itu tandanya itu bisa kita kirim. Ada platnya ya, itu kuncinya? Iya. Gitu, nggak sembarang petiknya. Jadi harus yang benar-benar tahu bahwa kita, ini boleh petik ya. Kalau kita salah petik, dia nggak matang karena itu masih muda. Kalau petiknya langsung petik pakai tangan ya, Pak? Iya, petiknya pakai tangan. Dia nggak boleh pakai alat yang macam-macam karena dia nggak boleh, karena nanti takutnya ininya rusak nih, cupingnya. Cupingnya rusak. Jadi pemanenan manggis ini boleh dikatakan masih manual ya? Masih manual. Ada yang naik-naik ke atas. Iya, dia ada orang saya kan masih panjat-panjat tuh. Dia kan sekarang masih panjat-panjat, masih naik-naik. Dia lihat mana yang kira-kira udah cukup petik, kirimnya kemana. Kalau kirimnya kira-kira ada beberapa hari lagi kemudian, petiknya yang mana. Nah, Pak Bambang, sebenarnya ada berapa eksportir sih, Pak, yang datang ke sini untuk ngambil manggisnya Bapak nih? Kalau biasanya ya, sekali panen tergantung mereka punya kuota ya. Kalau mereka biasanya ada 2-3 orang eksportir yang datang. Mereka biasanya datang kalau info ke kita atau dia tahu kita punya buah ini sudah waktunya panen, mereka datang. Berarti ada 2-3 eksportir yang langganan datang ke sini. Pak, boleh di-spill dong ke Sahabat Trubus. Mereka itu kirim buahnya kemana? Ke negara mana? Biasanya mereka kirim utamanya ke China. Tetap ya, ke Tiongkok ya, Pak ya, pasar China. Utamanya ya? Iya, pasar utamanya Cina. Berarti mereka kirim buah utuh ya, langsung dikirim ke sana? Iya, buah utuh. Nah, Pak, boleh tahu nggak pendapatan Pak Bambang dari hasil berkebun manggis ini berapa ya? Ya gini sih ya, tergantung permintaan mereka, demandnya berapa. Jadi istilahnya gini, ada waktunya mereka di sana juga mahal, kita juga belinya di kita mahal. Berarti tergantung harga dari sana? Nggak semua harga manggis tuh tetap setiap tahunnya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia tuh ada waktunya kalau kita jual misalnya permintaannya banyak, tapi yang musimnya nggak terlalu banyak gitu ya, bukan musim raya. Nah, itu harga kita mungkin bisa tinggi. Yang saya bilang tadi, mungkin ada satu hari saya juga pernah jual harga 1 kilo manggisnya sampai 60.000. 60.000? Iya, sampai 60.000. Ya, tapi kalau nggak ada permintaan, ya murah. Berapa? Semurah-murahnya berapa? Semurah-murahnya kalau sekarang di sini bisa sampai di bawah 10.000 nih. Sekarang. Untuk kelas A atau B atau C? Untuk kelas B dan C. Ya, kelas A sih masih harganya masih di atas 15.000. Kalau gitu. Kelas A di sini harganya di atas 15.000. Kelas B dan C-nya? Ya, di sekitar 10-12 ribuan. 10 sampai 12 ribu. Itu dibeli oleh eksportir ya yang datang? Ada eksportir yang datang. Atau kita juga bisa jual ke lokalan. Berarti 25 ton itu berapa yang diambil sama eksportir, berapa yang Bapak jual di pasar lokal? Kalau eksportir ambil kan dia udah di kelas ya. Rata-rata dia memang ambilnya yang benar-benar tidak ada karat, yang benar-benar tidak ada getah kuning. Ya, yang cupingnya ini nggak boleh copot. Sama sekali itu yang mereka ambil. Nah, sisanya yang kita jual di pasar lokal. Biasanya berapa sisanya? Sisanya tuh bisa ya 20-25% lah. 20-25% untuk pasar lokal. Ya, lokal. Biasanya Bapak jual kemana kalau untuk pasar lokal? Ya, ada penampungnya. Ada penampungnya? Di sini juga ada. Kalau kita jual yang itu ya ke penampung. Berapa harganya kalau untuk penampung pasar penampung lokal? Jual beli di kebun sekitar, ada kalanya mereka kalau memang pangsa pasarnya lagi bagus bisa 12.000, 15.000. Sama dong dengan harga ekspor. Sama, tapi kalau misalnya mereka lagi harganya lagi booming di sini lagi banyak panen raya, ya di bawah 10.000. Baik-baik. Gitu, jadi memang menyesuaikan dari pasokannya Pak ya, untuk harga. Tapi dulu pernah dapat harga tinggi banget. Iya, sampai 60.000. Saat Tiongkok kehabisan manggis. Iya, atau sampai saat permintaan mereka di sana banyak lah.
Nah, ini dia manggisnya gimana? tipis nih. Oh iya, di sini tuh manggisnya kulitnya tipis nih, sahabat Trubus. Aku spill ya. Iya, kulitnya tipis. Tuh. Ini untuk pasar lokal atau yang untuk ekspor nih? Ini lokal. Ini lokal karena warnanya sudah berubah nih, sahabat Trubus. Dan ini sempurna sih, cupinya nggak ada yang copot. Aku mau cobain, boleh nggak Pak? Coba aja. Kamu rasa manis ini, coba. Iya. Rasa asamnya paling sekitar 10-20%. Dan ini memang nggak sampai kali. Nggak susah sih bukanya. Iya, lembut dia. Manis ya. Lembut manis. Nah, sahabat Trubus, seru sekali ya ngobrol dengan Pak Bambang mengenai manggis. Manggis kriteria ekspor yang kualitasnya oke. Pak, ajak kami jalan-jalan lagi yuk di kebun Pak Bambang. Oke, kita lihat di kebun sebelah ya. Ya. Itu juga. Nah, sahabat Trubus, sekarang aku dan Pak Bambang sudah ada di lokasi kebun yang kedua ya Pak ya. Ya, ini di kebun yang kedua ini luas lahannya berapa Pak? Ini luas lahannya kurang lebih sekitar 1 hektar. Wah, ada berapa pohon manggis? Ada sekitar 150. Ya, 150 Tapi pohon. beda ya pohon manggis yang ada di lahan kedua ini dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan tinggi-tinggi karena sudah tua ya Pak ya. Ya. Nah, di belakang kami ini pohon manggisnya pendek nih ukurannya. Ini bedanya apa Pak dengan pohon manggis yang di lahan yang pertama? Kalau yang di sana kan manggisnya itu udah tua ya. Kita lihat kan tadi sudah umurnya udah 85 tahun. Jadi pohon itu udah tua maksimal ya. Udah bagus lah itunya. Kalau yang ini baru tanam. Kita baru tanam 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu kita tanam dan sekarang tahun ini baru buah perdana ini. Tapi ada Ya, perbedaan produksi tidak dengan yang lahan pertama? Mungkin karena aku lihat nih sahabat Trubus, daunnya lebih cantik kayak pakai skincare ya Pak ya. Iya. Bedanya kenapa ini lebih Kalau cantik? ini kita perawatan ya, kita bilang kita treatment. Kita lakukan penyemprotan rutin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Kita lihat hama yang datang. Kalau dia udah mulai banyak hamanya mungkin 2 minggu sekali, tapi kalau dia posisi aman dia 1 bulan sekali. Oke, penyemprotannya itu pestisida saja atau ada campuran pupuknya? Kita campur. Biasanya kita lakukan penyemprotan itu ada pestisida, ada fungisida. Kita juga lakukan ada gandasil daun gitu loh untuk di masa vegetatif. Tapi di generatif kita juga masukkan gandasil buah. Oke. Iya. Pak, masih ingat nggak dosisnya berapa? Ada. Boleh dikasih tahu, sahabat. Biasanya kita lakukan penyemprotan kalau tangki kita kan pakai yang 20 liter ya, yang elektrik ya. Kita lakukan berikan inseksidanya sekitar 2 tutup. 2 tutup. Baru fungisidanya 2 sendok makan. Terus kalau misalnya di generatif ya kita kasih gandasil buahnya 2 sendok makan. Oke, itu Gitu. untuk pestisidanya. Pupuknya apa? Pupuk kita berikan kalau di vegetatif ya sama, Mutiara. NPK Mutiara ya? NPK Mutiara 1616. Terus kita juga kadang berikan juga kohe ya. Kotoran Ada hewan. kohe juga ada. Jadi kita di sini di kebun ini ada pakai sekitar ada 3 pupuk yang kita pakai, 3 macam. Jadi dia ada yang ada dari kimia, kita pakai juga organik, dan kita juga pakai hayati. Oh, berarti kalau yang di kebun sini lebih lengkap ya? Lebih lengkap, lebih Karena lengkap. penanamannya dari awal. Dari awal. Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Hasilnya seperti ini Ya, nih. ini. Kita lihat ini hasilnya jadi dia glowing. Glowing banget. Ini warnanya Ya, ungu ya Pak glowing ya? warnanya ungu, tidak burik-burik ya. Dan ini masuk ekspor juga ya Pak ekspor. ya? Kelas Ini A? ekspor. Iya. Ini masuknya kelas B. Oh, ini kelas Karena B ya? dari size ya kita ambilnya Oh, ya. iya. Ini size-nya kurang lebih bisa sekitar 15, 16 atau 14. Per kilo. Ya, per kilonya 14 biji atau sampai 16 biji. Tapi ini ada yang Ya, cacat ini nih, yang Pak. cacat ini nih. Ini cacat bawaan ya. Kita bukan patah tapi ini kering. Nah, dan ini nggak masuk ekspor. Satu cuping Ya, satu patah cuping tidak nggak masuk. ekspor Nggak masuk. ya? Yang masuk tuh kayak gini. Dia ada 4-4-nya lengkap. Ya. Ya, 4-4-nya lengkap. Ini waktu panen perdana satu pohon dapat berapa Pak? Kemarin kita udah coba panen satu pohon ini ada yang 50, bahkan ada yang sampai 100 kilo nih. Umur 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. Banyak sekali itu Banyak, maksudnya, lumayan. ya, Pak? Iya, dan ini panennya kita lakukan sudah hampir sekitar 3 bulan ini panen. Oh, oke. Jadi kita panen 2-3 hari sekali, nanti lanjut 2-3 hari sekali, ya sekali panen mungkin ada sekitar 15 sampai 20 buah. Ya, ada yang sampai 30 buah satu pohon. Berarti sepanjang 2023 satu pohonnya dapat 100 kilo
ya rata-rata? Iya, rata-rata 50 sampai 100 kilo gitu Wah, loh. tapi harus pakai perawatan yang intensif Iya, tadi ya, Pak, perawatannya ya? juga cukup lumayan. Wah, seru sekali nih Sahabat Trubus. Gimana? Sahabat Trubus tertarik tidak untuk budidaya manggis biar seperti Pak Bambang? Tapi belum dikasih tahu nih Sahabat Trubus, dapat uangnya berapa, Pak? Ya, sekali lagi kita kembali ke permintaan. Ya, kalau kita lakukan untuk ekspor ya mungkin harganya lebih tinggi. Tapi kalau untuk pangsa pasar lokalan harganya mengikuti lah. Kalau kita bilang untuk saat ini kita punya ada 150 berbuah. Ya kalau kita ambil sekitar 50 kilo lah ya. Ya 7,5 kintal ya. Ya paling kalau kita bilang sekitar sampai sekitar 70 jutaan dapat lah. 70 juta dapat ya dari budidaya manggis di kebun kedua ini ya. Kebun kedua. Belum ditambah dengan kebun yang pertama tadi. Kalau kebun pertama tadi kita panen 25 ton. Berapa tuh Pak? Berapa? 25 ton kalau kali 10.000 aja lah. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Iya, 10.000 lah ya. Bisa 100 ke atas ya Pak ya? Ya, begitulah. Uangnya. 200 jutaan lah ya. kita dapat. Gila, 200 juta nih dari manggis. Kebun manggis. Dan kalau Sahabat Trubus mau belajar budidaya manggis, boleh nggak Pak datang ke sini? Boleh, silakan. Ngobrol dengan Pak Bambang. Silakan, kita welcome. Nggak perlu ilmu kan Pak? Nggak, kita welcome. Kita akan berikan informasi selengkap-lengkapnya. Oke deh, Sahabat Trubus. Terima kasih banyak ya Siap. Pak udah mau ngajak Sahabat Trubus jalan-jalan di kebun manggisnya. Dan kalau mau datang aja ke sini Sukabumi, daerah mana Pak? Ini daerah namanya Desa Desa Wangunreja. Desanya Wangunreja, kecamatannya Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sampai ketemu lagi Sahabat Trubus di jalan-jalan berikutnya. Dah.